Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Naya Anjarwati dalam pembelajaran kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang mengandung kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Tujuan utama dari teks berita ialah memberikan informasi terkini, membantu masyarakat agar lebih waspada, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam pengambilan teks berita syaratnya adalah kesaksian sumber dan saksi. Selanjutnya ialah ciri-ciri teks berita. 1. Faktual. Berita tersebut harus bersifat fakta dan benar-benar terjadi. Yang kedua, aktual. Berita tersebut sedang hangat diperbincangkan. Yang ketiga, unik dan menarik. Yang keempat, berita tersebut berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang kelima, memiliki urutan waktu dan kronologis dari kejadian. Yang keenam, bersifat objektif. Artinya, berita tersebut harus netral, dapat dipercaya dan tidak memihak siapapun. Yang terakhir ialah menggunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Kemudian ada unsur-unsur dari teks berita. 1. Apa? Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Kedua, di mana? Kata di mana digunakan untuk menunjukkan lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan? Kata kapan digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, siapa? Siapa digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Apakah itu pelaku, saksi mata, ataupun korban. Yang kelima, mengapa? Kata mengapa digunakan untuk mencari jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Yang terakhir, bagaimana? Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa tersebut atau kronologis dari kejadian tersebut. Selanjutnya yang paling penting ialah struktur berita. 1. Kepala berita. Kepala berita ialah bagian yang memuat seluruh informasi berita. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang terdapat pada kepala berita. Yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita ini berisi mengenai hal-hal yang bersifat tambahan. Lalu ada kaidah kebahasaan teks berita. 1. Menggunakan bahasa baku. 2. Terdapat kata kerja nominal. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan konjungsi penaang. Yang kelima, menggunakan kalimat langsung. Yang terakhir ialah jenis-jenis dari teks berita. 1. Berita langsung atau straight news. Berita langsung ialah jenis berita yang ditulis secara to the point, tugas, dan ringkas. Berita langsung dibagi menjadi dua bagian. 1. Hard news. Hard news berisi berita yang penting, terkini, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. 2. Soft news. Biasanya di dalamnya termuat berita yang ringan dan berisi mengenai kisah-kisah kemanusiaan. Yang kedua, berita opini. Berita opini atau berita pendapat di dalamnya berisi mengenai pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, atau komentar terhadap sesuatu hal yang penting. Yang ketiga adalah berita interpretatif. Berita interpretatif ialah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan terhadap fakta yang ada. Yang keempat ialah berita mendalam. Berita mendalam atau deep news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman suatu peristiwa. Yang kelima ialah berita investigasi. Berita investigasi ialah berita yang dikembangkan melalui penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Sekian pembelajaran kali ini mengenai teks berita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.